Selamat pagi Bu Gebi, sekarang kelompok kami akan mempresentasikan tahap-tahap membangun perusahaan Fabatom. Di zaman sekarang sangat banyak ide bisnis yang mulai bermunculan untuk mengatasi tantangan dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satunya adalah upaya menghadirkan solusi terhadap banjir yang sangat sering terjadi akibat rendahnya daerah resapan dan sumbatan sampah, terutama di Tangerang, Jakarta, dan komplek perumahan warga setempat. Kami di sini hadir dengan inovasi berupa alat pengisap air yang sangat efisien dengan menyedot air secara otomatis ketika air terdeteksi melebihi batas tertentu saat menuju ke saluran pembuangan. Produk ini kami namakan Fabatom atau vakum banjir otomatis. Nah, agar Fabatom ini dapat dirasakan oleh khalayak luas, maka Fabatom ini perlu didirikan perusahaan dan proses pengelolaannya sampai produk itu terdistribusi. Nah, oleh karena itu, tujuan kami di sini adalah untuk memberikan kiat bagi para pelaku usaha dalam membangun perusahaan Fabatom yang legal, terstruktur, dan tersalurkan secara optimal. Nah, adapun tahap-tahap tersebut adalah berikut. Pertama yang harus kita lakukan adalah mendaftarkan PT dan menyusun struktur organisasi, terkhususnya masing-masing satu pendiri usaha, direktur, dan komisaris. Setelah itu, siapkan KTP dan NPWP beserta data pendukung seperti nama usaha, tujuan usaha, domisili usaha, modal, serta susunan pengurus secara lengkap. Selanjutnya, pendiri perlu menyusun keperluan administratif tersebut dengan membuat akta pendirian PT di notaris. Nah, tidak hanya itu, pendiri juga harus tidak menyiapkan uang modal sebesar 50 juta. Dari sana, Fabatom dapat melalui tahap pengesahan badan hukum, di mana notaris akan mengajukan akta kepada Kemenkumham untuk memperoleh bukti pendaftaran. Jika telah disahkan, pendiri wajib untuk mengurus NPWP dan nomor induk berusaha atau NIB. Melalui sistem online single submission atau OSS untuk peresmian usaha. Dari tahapan ini, PT Fabatom dapat dinyatakan sah secara hukum dan siap beroperasi. Setelah perusahaan resmi berdiri, pada tahap kedua, tentukanlah lokasi strategis sebagai kantor, produksi, dan pemasaran. Nah, idealnya, lokasi itu berada di daerah yang mudah dijangkau dan pastinya sesuai dengan target pasar. Maka dari itu, kantor pusat Fabatom harus terletak dekat dengan wilayah perumahan warga yang rentan terkena banjir. Nah, dari sana pelanggan yang berpotensi membeli mudah menjangkau untuk melakukan konsultasi terkait produk kami, yaitu Fabatom. Nah, ketiga, perusahaan itu dapat bekerja sama dengan vendor bahan lokal yang menjaga kualitas, harga kompetitif, dan sesuai dengan keperluan produk. Seperti ini contohnya PT Multi Makmur Lemindo Tbk, PT ABC Jaya Plastik, dan lain-lain. Hal ini dikarenakan alat Fabatom berbahan dasar pipa HDPE, High Density Polyethylene, yang bersifat tahan air, kuat sehingga jangka pemakaian itu bakal panjang. Nah, ada pula baja, baterai, sensor otomatis, pompa, dan juga alloy yang digunakan untuk menyokong alat ini. Nah, setelah bahan-bahan ini sudah terkumpul, setiap komponen itu dijadikan menjadi mesin penghisap dengan bantuan bor, solder, obeng, dan lain-lainnya lah. Alat-alat yang memang mendukung untuk membuat produk kami, yaitu Fabatom. Nah, pembuatannya itu pun membutuhkan waktu sekitar 12 jam per produknya. Nah, dari sana Fabatom itu siap untuk digunakan dan diperjualbelikan secara meluas. Langkah keempat yaitu tempatkan produk di platform e-commerce. Salah satunya yaitu Inaproc atau disebut juga Indonesia National Procurement System sebagai media untuk memperluas pasar. Inaproc dapat diakses melalui situs web resmi www.inaproc.id atau aplikasi yang dapat diunduh melalui Play Store. Sebelum dapat menempatkan produk, pihak perusahaan sendiri perlu melakukan registrasi akun terlebih dahulu dengan mengisi data perusahaan. Nah, situs Inaproc sendiri dikhususkan untuk barang elektronik dengan skala besar dan cenderung dibeli oleh instansi, lembaga, maupun RT RW. Maka penempatan produk Fabatom di Inaproc bertujuan untuk diakses oleh pihak yang berjumlah besar, mengingat fungsi produk yang diperuntukkan secara lingkup luas, bukan penggunaan perorangan.
Lalu kita lanjut ke tahap kelima, yaitu pendistribusian produk. Produk Fabatom yang telah dipesan melalui platform Inaprok akan diproses dan dikirimkan ke berbagai daerah menggunakan jasa logistik terpercaya tentunya, seperti JNT Cargo yang memiliki fasilitas pengiriman barang berukuran besar. Dari sana, produk dapat sampai dengan aman, efisien, tepat waktu, baik untuk keperluan instansi, lembaga, serta RT RW. Dengan demikian, perusahaan Fabatom resmi berjalan. Sebelum menutup presentasi kami akan menjelaskan terlebih dahulu struktur dan kaidah kebahasaan yang ada di teks prosedur kami. Pertama, untuk struktur itu ada judul, yaitu tahap-tahap membangun perusahaan Fabatom. Dan yang kedua, itu ada tujuan, di mana itu terletak di paragraf 1, di mana kami dengan jelas menjelaskan tentang alasan kami membuat teks tersebut. Dan untuk instruksi dan tahapan itu berada di paragraf 2 dan 6, dengan total tahapan itu ada 5 tahap. Dan untuk bahan dan alat itu ada di paragraf keempat, di mana itu sekaligus menjelaskan tentang cara pembuatannya secara sekilas. Nah, sekarang kita akan masuk ke kaidah kebahasannya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu ada kalimat imperatif. Nah, kalimat imperatif itu berisi perintah, larangan, atau anjuran untuk melakukan sesuatu. Nah, contohnya ada di teks prosedur kompleks kami itu ada di paragraf kedua, yaitu lakukan pendaftaran PT dan penyusunan struktur organisasi terkhususnya masing-masing satu pendiri usaha, direktur dan komisaris, itu salah satunya. Lalu ada juga di paragraf ketiga di awal kalimat, dan juga ada di paragraf kelima di awal kalimat yang tempatkan produk di platform e-commerce. Nah, lalu yang kedua ada kalimat deklaratif. Nah, kalimat yang memberikan informasi atau pernyataan untuk di teks prosedur kami itu ada di paragraf kedua yang mulai dari selanjutnya pendiri perlu menyusun keperluan administratif sampai ke 50 juta. Lalu ada juga di paragraf kelima, situs Inaprok sendiri dikhususkan untuk barang elektronik dengan skala besar dan cenderung dibeli oleh instansi, lembaga maupun RT dan RW. Lalu selanjutnya ada yang namanya konjungsi syarat. Nah, kata penghubung yang menyatakan syarat terjadinya sesuatu. Contoh kata di sini kita menggunakan jika. Nah, lalu ada juga konjungsi temporal yang berarti urutan waktu atau tahapan suatu kegiatan. Nah, contoh kata-katanya ada di setelah itu, selanjutnya, dengan demikian, dari sana. Lalu ada kata bilangan. Nah, kata bilangan dibagi menjadi dua. Ada ordinal dan juga kardinal. Untuk ordinal sendiri itu berarti bilangan bertingkat yang menyatakan urutan atau tingkatan. Nah, sedangkan untuk kardinal itu adalah bilangan pokok yang menyatakan jumlah atau kuantitas. Nah, pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima itu termasuk dalam ordinal. Nah, sedangkan 12 jam itu termasuk ke dalam kardinal. Nah, untuk yang terakhir di kaidah kebahasaan ada adverbia. Nah, adverbia itu sendiri memberi keterangan tambahan tentang waktu, tempat, cara atau tujuan. Nah, contoh katanya ada di tepat waktu, aman, agar, dan efisien. Evaluasi dari teks prosedur kompleks kelompok kami adalah kelebihannya. Pertama, struktur teks sudah sesuai dengan kaidah teks prosedur kompleks. Yang kedua, setiap paragrafnya fokus pada satu tahap tertentu, di mana setiap paragraf itu pasti mempunyai topik utama dan selalu fokus di topik utama tersebut, tidak melenceng kemana-mana. Yang ketiga, menggunakan berbagai jenis kalimat sesuai teks prosedur, seperti adanya kalimat imperatif, deklaratif, dan lain-lain. Lanjut dengan kekurangan teks prosedur kompleks di kelompok kami adalah, yang pertama, kalimat imperatifnya masih sangat sedikit. Seharusnya teks prosedur itu lebih banyak memakai bentuk perintah aktif langsung agar terasa lebih instruksif. Yang kedua, kurangnya penggunaan verba material dan tindakan langsung seperti daftarkan, siapkan, dan lain-lain, berhubungan seperti yang pertama, bahwa kurang instruktif.
Yang ketiga, itu kurangnya penjelasan tentang bagaimana cara daftar ke Inaprok seperti di tahap 4 dan tahap 5. Teks prosedur kompleks menunjukkan kebesaran Tuhan di dalam hidup manusia, di mana manusia diberikan akal budi untuk mencerminkan kepribadian dari Tuhan. Salah satunya terlihat di dalam penyusunan teks prosedur yang sistematis dan juga teratur. Tidak hanya itu, langkah-langkah yang ada seharusnya menjadi shalom bagi lingkungan sekitar. Baiklah, sekian dari presentasi mengenai teks prosedur kompleks dari kelompok saya tentang produk Fabatom. Terima kasih, sampai jumpa.